Gelombang adalah getaran yang merambat. Saat merambat, gelombang memindahkan energi. Berdasarkan media perambatan, ada dua tipe gelombang, yaitu satu, gelombang mekanik, yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat untuk merambat. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang mekanik yaitu gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang air. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang cahaya, radio, dan sinar X. Jenis gelombang berdasarkan bentuknya. Gelombang transversal. Gelombang transversal memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. Bentuk gelombang transversal adalah seperti pada gambar di bawah. Gelombang transversal terdiri bukit dan lembah. Panjang satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antar puncak dua bukit. Bisa juga terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Besaran lain yang bisa diamati adalah amplitudo. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. 1. Memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar. Kemudian yang kedua, bentuknya seperti pada gambar di samping. Kemudian terdiri dari renggangan dan rapatan. Kemudian panjang satu gelombang didefinisikan sebagai antar pusat rapatan atau jarak pusat renggangan. Kemudian ini adalah contoh gelombang longitudinal. Sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang dapat merambat. Yang kedua, gelombang dapat memindahkan cahaya. Kemudian yang ketiga, gelombang dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat, gelombang dapat dibiaskan. Yang kelima, arah gelombang dapat berubah jika ketemu dengan penghalang. Kemudian yang keenam, dua atau lebih gelombang bisa saling menguatkan. Cahaya yang pertama, cermin lakun yang berupa cermin cekung. Kemudian yang ketiga, rumus umum dari cermin. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar.
Sinar di sini yang dimaksud yang berupa sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat lengkung M, kemudian dipantulkan lagi ke titik tersebut. Kemudian cermin cembung atau bersifat divergen, yang artinya menyebarkan sinar. Sinar istimewa yang terdapat pada cermin cembung yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus F. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju pusat lengkung M seolah-olah dipantulkan lagi ke titik tersebut. Kemudian kita lanjut ke rumus umum cermin. Dengan nilai F-nya akan sama dengan setengah nilai jari-jarinya. Maka rumus dari 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Jadi untuk perbesaran bayangannya yaitu dengan rumus M sama dengan min S aksen per S sama dengan H aksen per H. Maka S positif dinyatakan dengan benda yang nyata atau benda yang tampak di depan cermin. Kemudian kalau negatif adalah benda maya, itu benda yang ada di belakang cermin. Kalau kemudian S aksen positif, bayangan nyata. Sedangkan untuk negatif atau bayangan maya itu berada di belakang cermin. Teori bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat atau gelombang yang melalui suatu medium atau gelombang mekanik. Syarat untuk terjadinya suatu bunyi dibutuhkan itu yang pertama, sumber bunyi, misalnya benda yang bergetar. Kemudian yang kedua, medium untuk bunyi atau gelombang. Kemudian yang ketiga, pendengar. Sebagai gelombang, maka bunyi memiliki sifat-sifat gelombang yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisa dipantulkan atau refleksi. Contohnya yaitu ketika kita berada di atas gunung dan mencoba untuk berteriak, kita bisa mendengar suara kita yaitu mengaung atau menggema. Gaung merugikan atau bunyi pantul terdengar sebelum bunyi asli selesai. Kemudian kalau gema artinya menguntungkan, bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai dibunyikan. Kemudian yang kedua yaitu bisa dibiaskan atau refraksi. Kemudian yang ketiga yaitu bisa dipadukan atau interferensi. Kemudian yang keempat bisa mengalami pelenturan atau difraksi, bisa melalui celah kecil. Selanjutnya, beberapa frekuensi bunyi yang bisa didengar. Yang pertama yaitu infrasonik sekitar 20 atau kurang dari Hz, yaitu tidak bisa didengar manusia, tetapi bisa didengar paus biru, gajah atau badak.
Yang kedua, audiosonik lebih dari 20 Hz dan kurang dari 20 kHz, bisa didengar manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik atau lebih dari 20 kHz karena tidak bisa didengar manusia tetapi bisa didengar oleh hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, anjing, dan ikan paus. Kemudian rumus bunyi. Rumus dasar untuk menyelesaikan soal-soal bunyi mirip dengan rumus gelombang karena bunyi adalah gelombang. Jadi rumus pertama yaitu V sama dengan lambda dikali F atau V cepat rambat bunyi sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Kemudian rumus yang kedua yaitu F sama dengan N per T atau F sama dengan frekuensi dan N adalah banyaknya getaran, kemudian T waktu atau second. Kemudian yang rumus yang kedua itu S sama dengan V dikali T. Dimana untuk memperjelas yaitu F sama dengan frekuensi atau N adalah banyaknya getaran, kemudian T adalah waktu atau second, V adalah kecepatan tubuh yang dilambangkan dengan meter per second, kemudian S atau jarak atau meter.